sini dulu. Ya. Sebelum kita mulai perkuliahan pagi hari ini, mohon salah satu membuka. Oke, saya Pak. Mari teman-teman kita awali dengan doa akan saya bicara kita untuk mendengarkan mulai kita menyelesaikan kita bersama. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Yesus. Terima kasih atas segala penyertaan Bapak. Ya Bapak, terima kasih karena kami bisa berkumpul di tempat ini dengan ada semangat ya Bapak. Ya Bapak, berkalilah perkuliahan pada pagi hari ini agar berjalan dengan lancar ya Bapak. Tuhan kami. Katakanlah kami ini anak-anakmu, urapi setiap hati kami dan pikiran kami. Katakanlah Ahli juga yang menuntun kami ya Bapak. Kiranya kau memberikan kesehatan dari dia ya Bapak. Untuk yang orang sempurna ini kami sampaikan dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Baik, pagi ini ada 3 praktikan yang akan maju. Yang pertama Abi, terus yang kedua Putri, yang ketiga Kamila. Untuk observernya untuk Abi Buku, untuk Putri Dina, untuk Kamila. Baik, bisa kita mulai? Selamat pagi. Kita mulai ya, silakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu. Oke, kayaknya belum kompak ya, atau Ibu buat jargon aja kali ya untuk membuka kelas kita hari ini. Nah, kalau Ibu bertanya, ketika Ibu bilang selamat pagi semuanya, nanti anak-anak bisa menjawab pagi, 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 luar biasa, semangat. Seperti itu, bisa? Bisa. Oke. Kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, 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 luar biasa, semangat. Oke. Tapi semangatnya masih agak lemes ya. Udah pada sarapan kan? Belum. Aduh, besok-besok sarapan dulu ya kalau sebelum pelajaran matematika atau setiap harinya harus sarapan dulu. Nah, anak-anak pada tahu kan hari ini kita mau belajar apa? Matematika. Kita akan belajar matematika bersama Ibu. Nah, tapi belajarnya tentang apa belum tahu kan semuanya? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai konsep dari kelipatan. Di sini ada yang les dan udah belajar tentang kelipatan? Belum. Oh, belum ya. Oke, jadi nanti kita akan belajar mengenai kelipatan bersama Ibu. Kita akan tahu apa sih sebenarnya kelipatan. Kelipatan itu bagaimana sih? Nanti kita akan tahu. Nah,
sebelum kita akan melangkah lebih jauh lagi, kita akan tahu dulu nih apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu itu berharapnya ketika anak-anak nanti sudah belajar tentang kelipatan, Ibu nanti berharap anak-anak akan tahu yang pertama itu memahami tentang konsep kelipatan. Memahami konsep kelipatan itu bagaimana? Nanti Ibu harapnya anak-anak itu tahu tentang pengertian dari kelipatan itu apa, terus bisa menjabarkan kelipatan dengan bahasanya sendiri seperti itu. Kemudian yang kedua dan ketiga itu sama, menentukan kelipatan dari suatu bilangan. Cuman yang ketiga itu berkaitan dengan permasalahan yang di kehidupan sehari-hari. Nah, setelah tahu tentang tujuan pembelajarannya, Ibu mau ngasih tahu tentang manfaat dari belajar kelipatan. Manfaat dari belajar kelipatan itu yang pertama, nanti anak-anak bisa menentukan dari urutan bermain. Misalnya anak-anak ingin bermain petak umpet, siapa yang akan jadi yang penjaganya yang pertama, siapa, kedua siapa, seperti itu. Kemudian dapat menentukan jadwal bermain. Misalnya si Mas Nuris ini bermain game itu 3 hari sekali. Nah, setiap hari apa aja Nuris akan bermain game, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu menentukan jumlah barang yang akan dikumpulkan dalam suatu kelompok. Itu misalnya dalam suatu kelompok ingin mengumpulkan permen. Nah, untuk 10 orang nanti akan ada berapa jumlah barang yang terkumpul. Itu bisa menggunakan konsep dari kelipatan. Nah, di pembelajaran hari ini Ibu ingin mengajak kalian untuk bermain game, tapi bermain gamenya itu berhubungan dengan matematika. Tapi bermain gamenya itu menyelesaikan suatu misi gitu ya. Di sini Ibu memberikan ada 2 misi, yaitu di permasalahan 1 dan permasalahan kedua. Oke, di permasalahan yang ini bisa dibaca terlebih dahulu. Bisa dibaca dulu 1 menit ya. Nah, sebelum masuk di permasalahan ini, kan kita nanti akan belajar tentang kelipatan. Nah, Ibu berharapnya kalian itu pastinya udah belajar tentang penjumlahan dan juga perkalian ya. Pasti Ibu menganggapnya kalian itu udah hafal atau bisa dengan penjumlahan dan perkalian untuk bisa belajar tentang kelipatan ini. Nah, dari 2 permasalahan ini ada yang dibingungkan? Ada yang masih bingung dari permasalahannya? Kalau ada yang bingung, angkat tangan. Paham Bu. Oke, paham. Nah, untuk menyelesaikan misi ini, Ibu ingin membagikannya di dalam kelompok. Nah, untuk baginya gimana? Ibu ingin meminta kalian untuk berhitung dari 1 sampai 4. Dan bisa dimulai dari Putri. 1, 2, 3, 4, 4. Oke, jadi untuk yang udah menyebutkan angka 1 itu jadi kelompok 1 bisa di sini, kelompok 2 belakangnya, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di belakang. Bisa berpindah dulu. Oh, betul. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Oke, jadi nanti Ibu akan ngasih lembarnya untuk menyelesaikan misi dari permasalahan 1 dan permasalahan 2.
Oke, di sini ada 2 lembar ya. Yang lembar pertama itu permasalahan 1 berkaitan dengan bermain engklek. Itu menentukan urutan bermain dari Laras. Kemudian yang kedua itu tentang membeli jeruk, gitu ya. Nah, dari teman-teman bisa coba didiskusikan dulu bersama kelompok. Nanti Ibu akan membimbing di dalam kelompok jika ada yang kesulitan. Untuk waktu diskusinya Ibu kasih waktu 10 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Coba diselesaikan dulu. Ini yang ditanya apa? Tentukan urutan bermain dari Laras dalam rangka bermain. Urutannya berarti permainan 1, terus permainan 2 urutan di berapa, permainan 3 permainan 6 seperti itu. Ya, kelompok ini gimana itunya? Oh gitu ya. Oh, udah nggak les. Oh, udah keluar ya. Kenapa? Terus dari situ habis itu Satu kali saja. Itu siap kedua kita 2 kali main dan ketiga kalinya ya. Iya. Berarti yang ketiga kali gimana? Habis 10 angka apa sih? 13, habis itu lanjut lagi ya. 4. Itu urutan bermainnya setiap permainan ya, kan itu 6 kali bermain. Permainan pertama, Laras urutan keempat. Oh, Yang kedua urutan keempat. oh gitu. Iya, jadi enggak yang permainan ke-6 aja. Berarti Kamu kasih tahu dong ini permainan. ini permainan pertama. Nah, kelompok ini gimana? 2000 yang punya ini. Berarti
ini banyaknya jeruk 1. Mana ada kesulitan? Kamu nggak kelihatan dari dibaca dulu dong. Semuanya. Belum. Pinter ya berarti sebenarnya. Kalau ini kali 1 berarti ini kali berapa? Oh, karena banyaknya 2 berarti ini dikali 2. Ini banyaknya 3 berarti dikali 3. Kamu yang tulis deh, nanti dulu. Kita pinjam dulu. Kan bisa lanjut di permasalahan hidup lah. Nggak mau males. Belajar nggak boleh males dong. Ini kayaknya gampang kalau pokoknya aja gampang. 27.000 dikali 2 berapa ya? 27. Sekarang itu semua. Cara itu semua. Bertujuh dikali 2 berapa ya? Oh, kamu bisa dapat sih. Aku sekarang udah kesimpulan. Tapi kenapa ini jadinya? Kenapa ini nggak jadi Bu, sekarang mau nanya. Kali ini 27. Terus ini 26. Kenapa ini enggak 50? Ya, itu bentar. Oh, yang ini ya? Kenapa ya? Yang ini aku tulis semua. Oke. Nah, ini kan kenapa 2 bilangannya dijumlah? Kamu tergantung dari penulisan ini. Nih, ini kan dikali 3. Kalau 54 dikali 3, berarti hasilnya lebih dari hasil yang 27 kali 3 kan? Iya. Dan tapi kalau kamu dari 54 ini dikali sama 3 sampai akhir dikali sama 5. 54 nanti kalau ini kali 27 nanti hasilnya bisa lebih dari yang sesuai dibayarkan kan? Nanti bayarnya bisa lebih nggak kalau itu kalinya pakai 54 terus nanti pakai hasil kalian dari ini, terus ini pakai hasil kalian dari ini. Jadi penjualannya. Gimana? Penjualannya lebih. Iya, kalau penjualan jujur ya. Iya, kan neneknya udah pintar itu. Pintar, kenapa kamu pakai golpen? Itu kelas 4 belum. Kita udah boleh pakai golpen ya. Yang pakai pensil kelas 1, kita kelas 2. Kelas 4. Jangan-jangan kamu masih kelas 1. Iya, aku akselerasi. Kamu yang mana? Berapa itu? 20. Udah selesai semua? Sudah, Bu.
ya. Oke, udah selesai? Udah selesai ya semuanya. Tadi Ibu udah lihat udah selesai nih. Nah, sekarang kan tadi udah nyelesain di dalam kelompok ya. Sekarang Ibu ingin kalian itu mempresentasikan di depan teman-teman hasil kerjaan kalian. Untuk yang permasalahan satu dulu, siapa yang mau presentasi, kelompok mana? Kalau kita dulu. Oke, boleh. Kelompoknya Mas Dewi. Gitu dong. Nggak kayak kalian kan? Aku bisa rajin. Aku. Ayo. Jadi Bu, permasalahan satu itu kan Edo, Sony, Irma, Laras, dan Roni sedang bermain engklek. Untuk menentukan urutan bermain, mereka melakukan menimpang. Nah, Laras mendapatkan pilihan terakhir nih. Maka tentukan urutan bermain dari Laras dalam 6 kali bermain. Nah, di sini udah ada tabel yang Ibu kasih. Terus kita terus diketahui Edo, Sony, Irma, Laras itu bermain engklek sama Larasnya di urutan terakhir. Terus ditanyanya urutan bermain dari Laras dalam 6 kali bermain. Terus tadi kita buat kayak gini Bu, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30. Terus kita tulis namanya sesuai urutannya Bu. Edo, Sony, Roni, Irma, Laras, Edo, Sony, Roni, Irma, Laras. Dan seterusnya, ya. Terus kita lihat yang di Laras itu di mana aja. Ternyata Laras di urutan 25, 10, 15, 20, 25, Salah jadi 30 Bu. Oke, benar. Di sini ada kelompok yang berbeda jawabannya. sama Bu, tapi Ada yang berbeda? Sama semua? sama. Tapi nggak jadi tarik. Iya kan ini pertama 35 jawabannya. Oh, di sini 35. Nah, sekarang coba yang ditanya. Ini kan urutan bermain dari Laras dalam 6 kali bermain. Dalam permainan pertama 5, permainan kedua 10, permainan ketiga 15, permainan keempat 20. permainan kelima 5, permainan keenam 30. Nanti berarti sampai di permainan ke 6. Jadi kalau 35 itu bermain ke berapa? 7. Betul. Jadi udah sepakat ya jawabannya 7 sama Mas Dori? Boleh kelompoknya Mas Dori bisa dulu? Iya. Oke, permasalahan satu misinya udah selesai. Sekarang tinggal misi permasalahan yang kedua. Ada yang mau mempresentasikan? Boleh, mungkin tadi kelompoknya Mbak Sal kan tadi merasa bingung ya. Boleh presentasi. Oke, Kok aku sih? Tina, semangat Tina. Love you. Nenek sedang meminta bantuan kepada cucunya untuk membeli buah jeruk. Harga 1 kg jeruk adalah Rp 27.000. Maka apabila tadi. Oke, jadi yang pertama yang diketahui itu 1 kg jeruk harganya Rp 27.000. Lalu yang ditanya harga 5 kg jeruk. Nah, jadi nanti di sini kan Ibu Abigail sudah memberi tabel. Maka di sini banyak jeruknya 1, di sebelahnya itu nanti 27.000 dikali 1, hasilnya 27.000. Lalu kalau banyak jeruknya 2 berarti dua apa? ini loh 2 kilo. Oh iya. Maaf ya. Jadi ini kalau banyak jeruknya 2 kilo berarti
berarti nanti perkaliannya 27.000 dikali 2 hasilnya 54.000. Kalau 3 kilo nanti dikali 3 hasilnya segini. Segini berapa? Ini 81.000. Kalau dikali 4 hasilnya 108.000. Kalau dikali 5 hasilnya 135.000. Berarti uang yang harus diberi nenek adalah 135.000. Iya. Ada yang beda jawabannya sama kelompoknya nulis? Sama. 136.000. 135.000. Ada yang beda? Kamu ya. Nggak ada yang beda, nggak ada. Oke, berarti sama ya. Jadi tepuk tangan buat kelompoknya ini. Yang boleh duduk? Nggak ada tadi. Ya, udah tadi tepuk tangan dari teman-teman. Permen. Permen lah. Oke. Tadi kan udah nyoba nyelesain permasalahan 1 sama permasalahan 2. Terus dikaitkan itu kelipatannya di mana sih, Bu? Kelipatannya tuh apa sebenarnya? Nah, misal dari Ibu ngambil dari permasalahan yang kedua ya. Yang kedua tadi kan 27.000 dikalikan dengan 1 itu 27.000. Terus yang kedua itu 27 dikalikan 2 sama dengan 54.000. Ini seterusnya sampai ke 5. Nah, bisa lihat dari sini, ini kan ada baris-barisan. Ini itu dinamakan dari bilangan yang diberikan di soal. Ini bilangan yang dari soal 27.000. Lalu yang ini itu merupakan bilangan lain yang dikalikan untuk mendapatkan hasil dari kelipatan. Ini pengalinya. Nah, di lainnya itu 1, 2 ini namanya itu bilangan asli. Ada yang udah tahu kan bilangan asli itu? Udah belajar? Sudah. Tadi sampai mana sudah, Mbak Putri ya? Nah, kalau itu bilangan asli itu apa? Yang bilangan positif Bu, mulainya dari 1. Ya, bilangan yang dimulainya dari 1, berarti ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang ini itu hasil perkalian dari ini, atau namanya itu hasilnya. Dalam konsep kelipatan kita bisa mencoba memisalkan yang ini itu menjadi A. Terus pengalinya ini atau bilangan asli itu kita bisa misalkan dari N dan hasilnya itu B. Jadi untuk mencari kelipatan itu bisa dengan A dikali N sama dengan B. Nah, tadi dari kelompoknya Mbak Sarah, ada yang, Bu, kalau kenapa enggak ininya enggak 54? Bisa juga seperti itu, misalnya dengan penjumlahan. Ini yang cara kedua. Misalnya yang pertama itu 27.000. Nah, yang kedua itu kan ini tadi pakainya 27.000 dikali 1 itu sama dengan 27.000. Di sini kan hasilnya 27, di sini juga 27 dikali kan 2 sama dengan 54. Terus kenapa ini nggak pakainya 54? Bisa pakai 54, tetapi yang bedanya itu yang ada di sininya. Kalau ininya pakai 54, berarti ini nanti bentuknya bukan perkalian lagi, tetapi penjumlahan ditambah dengan 27.000 dari bilangan sebelumnya. Jadi nanti hasilnya berapa? 81. Ya, hasilnya 81. Jadi bisa menggunakan konsep penjumlahan, tetapi nanti bukan dikali lagi, tetapi nanti dijumlahkan seperti itu. Gimana, paham? Oke. Jadi untuk menentukan kelipatan itu ada 2 cara. Yang pertama itu dengan mengalihkan dengan bilangan asli dari 1, 2, 3 atau menjumlahkan dengan bilangan sebelumnya. Seperti itu. Bilangan sebelumnya dijumlahkan dengan yang menjadi kelipatannya 27.
Jadi untuk yang ini, yang menjadi kelipatan itu dari yang ini. Kelipatan dari 27.000 itu berapa? Ada 27.000, 54.000, 81.000 dan seterusnya. Seperti itu. Udah paham tentang apa itu kelipatan? Oke, Ibu mungkin ingin tunjuk satu orang buat membahasakan sendiri apa itu kelipatan ya. Ada yang mau menyampaikan sebelum Ibu tunjuk? Oh, Mbak Putri, boleh. Apa? Kelipatan itu? Kalau dari kelompok kami, kelipatan itu perkalian antara suatu bilangan dengan bilangan yang akan dicari. Misalnya tadi kan bilangan yang diberikan 27.000. Nah, sehingga nanti kelipatan dari 27.000 ini adalah 27.000 dikali dengan suatu bilangan. Ya betul, berarti pakainya yang pertama ini ya. Oke, betul. Nah, untuk simulasinya, jadi kelipatan suatu bilangan seperti yang disampaikan Mbak Putri tadi adalah hasil perkalian bilangan itu dengan bilangan asli. Di sini ada penjelasannya, bilangan asli itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, tadi Ibu kan sudah menjelaskan mengenai cara menentukan kelipatan suatu bilangan. Yang pertama itu dengan menambahkan angka kelipatan dari bilangan sebelumnya, seperti yang penjelasan kedua. Kemudian yang pertama itu mengalihkan angka kelipatan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya seperti yang pertama. Jadi sudah jelas tentang kelipatan itu apa? Sudah. Nah, untuk selanjutnya Ibu ingin ada tugas nih untuk mengetes kemampuan kalian. Cuma 3 soal. Jadi nanti yang pertama itu ini. Nah, untuk tugas ini tidak dikerjakan sekarang, tapi akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke? Oke. Ada yang ingin masih bertanya tentang kelipatan atau masih bingung? Ya, paham ya? Oke, udah terima kasih nih. Berarti udah mau selesai. Nah, gimana nih pembelajaran hari ini? Seru, pusing atau apa? Seru. Oke, bagus. Jadi besok belajar lagi ya sama Ibu. Oke, sekian pembelajaran hari ini ditutup. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bu. Menurut saya Abi sudah baik secara keseluruhan. Namun yang pertama itu waktu pembukaan pembelajaran, nah itu hanya mengucapkan salam lalu memberikan jargon, tapi tidak meminta siswa untuk berdoa sebelum mulai pembelajaran dan tidak mengecek kehadiran siswa. Lalu telah menyampaikan tujuan pembelajaran dan telah memberikan manfaat pembelajarannya juga. Terus menurut saya masalah yang diberikan sudah kontekstual. Lalu untuk pemecahan masalah itu Abi juga sudah memberikan motivasi untuk siswanya itu semua terlibat dalam pemecahan masalah. Lalu Abi juga keliling ke siswa ke setiap kelompok itu apakah mengerti untuk pemecahan masalahnya atau belum, lalu bertanya ide apa untuk memecahkan masalahnya. Setelah itu Abi juga bertanya kesulitan yang ada pada kelompok untuk memecahkan masalah itu ada atau tidak. Dan jika ada, Abi memberikan pertanyaan tuntunan untuk siswa itu dapat menggali sendiri pemecahan masalah. Setelah itu pada saat kelompok ada salah satu kelompok yang diminta untuk mempresentasikan jawabannya, ada satu kelompok yaitu kelompoknya Katarina berbeda jawabannya, dan Abi juga sudah mengkonfirmasi ternyata itu benar jawabannya, hanya saja kelebihan 1. Lalu Abi juga memberikan pertanyaan dan penjelasan untuk siswa supaya bisa menyimpulkan apa yang telah dipelajarinya pada hari ini. Dan
telah memberikan penegasan terkait pengertian kelipatan serta cara menentukan kelipatan. Dan untuk penutupnya itu telah bertanya refleksinya, yaitu pembelajaran hari ini seru atau tidak, dan telah menutup pembelajaran dengan baik. Terima kasih. Baik, yang pertama, masalah yang ditampilkan di sini dengan yang di L1 itu sama saja. Sama saja. Beda ya. Kalau saya setuju yang di sini. Kenapa? Karena kalau yang di situ urutannya kan sudah tertentu. Pasti jawabannya akan sama. Akan lebih bervariasi kalau urutannya dibedakan. Di sini kan urutannya tidak sama. Siapa yang pertama, siapa yang kedua, itu anak yang diminta untuk menentukan. Lalu yang kedua, kita disiapkan tabel. Jadi tabel itu bukan dari anak. Jadi pasti jawabannya akan sama. Padahal PPM itu kan asumsinya dengan masalah itu jawaban siswa yang muncul akan berbeda. Sebaiknya dibiarkan saja. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya, kelipatan itu apa sih sebetulnya? Mengapa 54.000 itu adalah kelipatan dari 27.000? Habis dibagi 27.000. Ada lagi? Rp54.000 merupakan kelipatan dari 27.000. Karena apa? Karena ada bilangan asli yaitu 2 yang jika dikalikan 27.000 hasilnya adalah 54.000. Jadi konsep kelipatan itu terkait dengan konsep apa? Perkalian. Nah, maka review di awal harus dikaitkan dengan konsep. Nah, itu belum dilakukan. Ya. Oke. Jadi kelipatan itu apa? Kelipatan dari suatu bilangan itu adalah apakah suatu bilangan itu kelipatan dari bilangan yang lain? Cara ngeceknya mudah. Apakah ada bilangan asli yang lain? Apakah ada bilangan asli yang jika dikalikan dengan bilangan itu hasilnya merupakan ya. Jadi itu yang belum terbangun. Kemudian diusahakan setiap jawaban siswa itu bisa diamati oleh siswa yang lain. Jadi kebetulan kalau ini kelasnya kecil, jadi mungkin yang depan bisa terbaca, tapi yang monik misalnya ketika kelompoknya nulis maju terbaca jawabannya. Ya. Nah, maka ini membuka peluang anak tidak bisa mengikuti proses diskusi. Kemarin umumnya masih di sini masih sistem. Ya. Maka apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan sebenarnya meminta mereka menulis kembali jawabannya di papan tulis atau menggunakan jadi di foto, dikirim ke WA atau email, bisa masuk di situ sehingga bisa ditampilkan. Sehingga semua bisa mengikuti proses yang sedang dipresentasikan. Ya. Karena kalau tidak mengikuti agak repot. Lalu imajinasi anak, tiap anak akan berbeda persepsinya. Ya. Oke, nah di kesimpulan ini kelipatan adalah hasil perkalian. Ini definisi atau cara mencari kelipatan. Kalau menurut saya ini adalah cara mencari kelipatan, ya, bukan pengertian kelipatan. Nah, maka pengertian kelipatan sebenarnya kalau secara konsep matematika kan adalah ini kalau yang baku ya. Jadi A adalah
Jadi misalkan A, B, dan C adalah bilangan asli, maka A adalah pelipatan dari B jika apa? Jika terdapat C sedemikian hingga A kali C sama dengan B. B kali C. Kalau seperti ini apa artinya? B itu kelipatan dari A. Kalau A kelipatan dari B berarti B kalikan C. Ini konsep matematiknya. Sebagai siswa SD kan nggak mungkin ya. Maka bahasa sederhananya adalah apakah kita bisa menemukan, yang pertanyaannya adalah apakah 54.000 adalah kelipatan dari 27.000 atau bukan. Berarti pertanyaannya adalah adakah suatu bilangan yang dikalikan dengan 27.000 hasilnya adalah 54. Itulah kelipatan. Oke, kita selesai. Terima kasih. Berikutnya siapa? Semangat Putri. Oh. Lebih tak balikin bin berapa SD? Dan nulis 3. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Semangat nih, ayo sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kalian pasti tahu kita akan belajar apa, teman-teman? Matematika. Benar, pada kali ini kalian bersama dengan Ibu akan belajar matematika. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yang sebaiknya kita mulai dengan doa. Ibu akan minta salah satu untuk mimpin doa. Adakah yang ingin memimpin doa? Oke, Nuri, silahkan mimpin doa. Baik, saya akan memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih, Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran kita, yaitu matematika, Ibu ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada teman-teman kalian yang belum atau tidak hadir pada hari ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Nana.
Siti. Pina. Apakah teman kalian yang nggak masuk itu udah memberikan surat? Enggak, Bu. Enggak. Oh. Pina katanya liburan. Apa, Bu? Pina liburan, Bu. Lebih apa siapa ya? Ibu. Oh iya, oke nanti ibu cek dulu apakah benar dia melaporkan ketidakhadirannya. Bu, bejo apa? Pina liburan, Bu. Ya. Pina liburan. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika yaitu tentang suatu konsep. Nah, konsepnya itu adalah yang pertama faktor dan juga kalian akan belajar bagaimana sih menentukan faktor dari suatu bilangan. Nah, sebelumnya kalian juga pasti udah belajar yang namanya perkalian dan juga pembagian kan, teman-teman? Iya. Oke, coba bisa sebutkan contoh perkalian 2 dan perkalian 2. Kamu siapa Mbak Arya? Coba menjabarkan perkalian dari 2 itu contohnya seperti apa? 2 kali. Ya, betul. Jadi contohnya itu seperti perkalian 2, ada 2 kali 3 sama dengan 6 dan seterusnya. Nah, pada pelajaran kali ini konsep faktor akan berhubungan dengan perkalian dan juga pembagian. Nah, sebelumnya juga kalian pasti pernah belajar yang namanya kelipatan, betul tidak? Betul. Nah, konsep faktor ini mempunyai hubungan dengan kelipatan. Nah, nanti kita akan lihat apa sih hubungan antara kelipatan dengan faktor. Nah, terus apa sih manfaat dari kita mempelajari faktor suatu bilangan? Nah, manfaatnya itu kalian dapat menentukan kemungkinan-kemungkinan dalam membagikan barang tanpa sisa. Kalian pasti pernah dalam kondisi ingin membagikan permen atau kue kepada teman-teman atau pada saudara-saudara. Nah, dalam proses pembagiannya itu secara tidak langsung kalian menerapkan konsep dari faktor. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas contohnya dari permasalahan. Terus tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini itu adalah yang pertama, dapat menjelaskan faktor suatu bilangan. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita akan berdiskusi dalam kelompok. Ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Ibu akan minta kalian untuk berhitung dari 1 sampai 4, mulai dari yang di pojok sana. Iya. Mas Yori ya? 1, 2. 3. Kamu lanjut. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke, nanti teman-teman dapat bergabung bersama dengan kelompoknya. Yang di sini kelompok 1, belakang kelompok 2, yang di situ 3, yang di belakang 4. Kenapa sih? Kelompok 3. juga aku. Kelompok 3 siapa aja ya? Kelompok 2. Aku sendirian aja nih. Oh, di sini kan di sini. Terima kasih. Makasih Ibu. Iya, nama anggota. Mila. Yes, oke, semuanya udah dapat LKPD-nya. Sudah Ibu. Oke, jadi Ibu akan minta salah satu dua kelompok untuk membacakan permasalahan 1 dan juga permasalahan 2. Mungkin dari Mbak Arya baca permasalahan 1. Butet memiliki 6 permen dan ingin dibagikan kepada teman-temannya. Tentukan cara-cara yang dapat digunakan oleh Butet agar permen dapat dibagikan sampai habis. Pembacanya iya. Oke, dari soal tersebut apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya. Oke, lanjut. Ibu akan minta kelompok dari Abigail untuk membacakan permasalahan 2. Oke, permasalahan kedua, menentukan faktor bilangan. Yang di kotak itu
9, bawahnya 1 kali 9, 3 kali 3. Jadi faktor dari 9 adalah 139. Tentukan faktor dari bilangan di bawah ini seperti contoh di samping. Oke, jadi untuk soal 2 dari yang sudah dibaca oleh Mbak Abigail, ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi untuk permasalahan pertama, Ibu punya permen dan juga kotak-kotak. Nanti permen ini kalian akan praktekkan secara langsung. Untuk dibagikan ke 1 orang itu dapat berapa, untuk dibagikan ke 2 orang itu setiap orangnya dapat berapa, dan seterusnya. Nah, yang kotak-kotak ini akan merepresentasikan atau menggantikan banyaknya orang. Jadi menggantikan, memisahkan ini sebagai orang ya. Misal ini ibu akan kasih beberapa kotak, ada 6 biji. Nah, kalian misalkan ini sebagai orangnya, ada 6 biji. Nah, nanti kalian masukkan satu ke satu permennya ini. Kalau misalkan dibagi untuk 1 orang, misal ada 1 kotak ini, permennya ini biar habis untuk 1 kotak ini diisi berapa gitu. Nah, nanti kalian isi ke dalam tabelnya. Seperti itu, paham? Paham. Oke. Tapi permennya jangan dimakan dulu ya. Kalian selesaikan dulu permasalahannya baru dimakan. Kalau udah dimakan dulu nanti kalian nggak ada yang untuk dipraktekkan, betul tidak? Oke, ayo kita mulai. Oke, kalian akan ngerjain soalnya selama 10 menit ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng setelah 10 menit. Bawa pulpen enggak? Tadi aku buru-buru soalnya ketinggalan aku. Ayo kita bagi saat ini 1 orang ya. Berarti 1 orang dapat berapa? Aku mau kasih semuanya deh. Tidak habis. Berarti dapat berapa nih? 1. Kalau mau dikasih semua di sini bagi rata sampai habis. Iya, udah kasih aja nih 5 nih 1. Anaknya di mana? Kita lihat. Oke, Ya. Oh iya, iya juga ya. Ini kita punya gugus. Ibu. Aku kan bagi dia 2 orang. Kalau 1 orang dapat 5, satunya dapat 1, mau Bisa sih, yang penting habis ya. Iya. Katanya yang 1 gak usah dikasih. Itu berarti kasihnya cuma 1 orang. Oh iya juga ya. Kami kota Alhamdulillah. di sini Iya. Berapa kasih 5. Iya. Banyak ini yang jadi Akrab, kami saya sudah. yang ini Bu. Jangan dipletok. Tentukan peran
Tapi sebelum masuk ke bilangan prima, ibu mau ngasih kalian challenge. Apa itu? Nanti challenge-nya itu kalian akan dibagi ke dalam 4 kelompok. Kelompokan lagi. Ke dalam 4 kelompok, masing-masing kelompok itu nanti terdiri dari berapa orang tuh? 3 orang ya. Di sini ada berapa orang? 13 ya. Berarti terdiri dari 3 sampai 4 orang. Oke? Nanti untuk challenge-nya itu ibu kasih kalian waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Oke? Untuk pembagian kelompoknya ibu itu dari sini dulu ya. 1, 2, 3, 4 lalu balik lagi ke 1. Oke?
Sekarang ibu hitung 1 sampai 10. Kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian. Kalau 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, dan 3 dan 4 di belakang. Ayo, 2, 3. Kamu Kamu main lagi. 5, 6, 8, 9, 10. Udah siap belum? Udah. Ibu bagiin dulu ya. Kalian barengan. Jangan dulu dibuka jawabnya. Nanti ada. Betul? Oke. Udah siap belum nih? Kelompok-kelompok udah pada siap? Siap. Semangat belum? Coba kurang kencang semangat paginya mana nih? Semangat gak? Oke. Untuk kalian bisa dibuka. Itu ada permasalahan 1. Silakan kalian cermati terlebih dahulu. Atau ibu tunjuk 1 orang buat baca. Katarina bisa baca masalah 1? Bisa, Bu. Jumlah siswa yang mengikut pembelajaran matematika terdiri dari 15 siswa. Guru yang mengajar meminta siswa untuk membuat kelompok dengan jumlah yang sama. Ada berapa kelompok? Teman-teman, anak-anak, jangan berisik dulu ya. Kita belum mulai sesi diskusinya. Silakan Pak. Ada berapa kelompok dengan jumlah anggota yang sama? Berikan penjelasan dari jawaban kalian. Oke, untuk masalah 1 apakah sudah dipahami? Atau ada yang nggak dipahami? Paham ya? Oke, lanjut ke masalah 2. Siapa yang mau baca? Adi, sepertinya sudah melirik. Silakan dibaca. Masalah 2. Siswa yang mengikuti kegiatan outbound terdiri dari 13 siswa. Pendamping outbound akan membagi siswa ke dalam jumlah anggota kelompok yang sama. Ada berapa kelompok dengan jumlah anggota yang sama? Berikan penjelasan dari jawaban kalian. Oke, untuk masalah 2. Untuk masalah 2. Aman. Oke, sekarang waktunya diskusi. Silakan. Ibu kasih waktunya 10 menit ya. Yuk. Semangat. Menjawabnya gimana? Jelasin Kan beda Bu, kalau 3 kelompok ya sudah. Ini kan kelompok
Kalau suruh habis ya kayak gitu bisa. Nanti kalau ada yang tanya tentang tadi Mau tanya, ini gimana maksudnya ya? Kamu diskusi, kamu nulis. Ada berapa kelompok dengan jumlah anggota yang sama? Kita nggak nemui yang sama. ini tadi kan ibu udah ngingetin materi habis dibagi, oke? Nah, sama kalian kan sudah belajar faktor nih. Kelas itu habis dibagi sama angka berapa? Satu dibagi sama tiga. Nah, ya. Maksudnya jumlah anggota yang sama itu dalam baginya. Jadi kalau misalnya kalian 15 itu dibagi dengan 3, itu hasilnya berapa? 5. Berarti ada 3 kelompok yang anggotanya Jadi 5 orang. Nah, SD udah tahu sampai tuh. Berarti kan itu sama kan? Oh, Jadi mana ya? Nah, iya betul. Terus itu kelompoknya kayak kelompok 3 dari masing-masing apanya dari 15. Nah, betul. Iya dong, yang lainnya Habis dibagi, betul apa tidak? Oh iya. tiga ya Dengan anggota yang oh 3 kali juga. sudah terjawab. Sudah berarti ada kelompok 3 dua. Ini materi ini dibahas apa materi ini? Ini apa nih? Ini Bu, kayak apa itu yang kemarin? Faktor ya? Iya. Iya, jadi Kami bagi 1, dua kelompok. satu kelompoknya cuma bisa. Itu nggak bisa. isinya dua, Nggak bisa. isinya 3. Tambah 12 yang sama bisa habis dibagi 3 Dua kelompok. Ini kan balik aja asli. Sebaliknya gitu. Pinter banget nah SD dan sebagainya. Siapa tahu pinter. Bukan. apa? Siswa yang Ini beda sama nomor 2 gimana? Ya Bu, soalnya 13 angkanya jelek. Oke, coba bingungnya kalian di mana? Ini bukan siswa ke dalam jumlah dibagi dalam jumlah anggotanya sama. Makanya 13 berarti nggak bisa dibagi sama dong. Iya Bu, maksudnya Kita mau belajar apa sekarang? bilangan kelima. Oh, nggak merhatiin ya. Oke. Belajar. Oh iya, 13 itu habis dibagi oleh 1. Sama 13 itu habis dibagi oleh 13. Jadi dengan menggunakan konsep tadi, apa tuh konsep apa yang dijelasin itu? Habis Habis dibagi. dibagi Maka 13 itu habis dibagi oleh 1. Oh, apakah 13 habis dibagi 2? 6,5 dong. Nanti masa ada Itu nggak habis. Itu bukan bilangan asli. Itu bukan bilangan asli. Jadi kayak bilangan asli. Oke. Mungkin aku nggak tahu. Ya sudah normal kok. Sabar. Jadi 13 itu habis dibagi 1 dan 13. 1 dan 13 itu apa? Bilangan. Faktornya dari Oh. 13.
paham kok Bu, udah Bu, aman. Itu Jadi faktornya berapa? 1, 13. Ya. Udah. Oke. Ini dulu Bu, yang di Indonesia sama Ibu. Ada berapa kelompok nih? Ibunya? Jelaskan dulu Vina tadi. Berarti nggak ada kelompok. Yang satu 13 semuanya. Izin Yang satu 1. yang sana kiri. Satu nggak terima, dua mulai. Kamu Mas, sudah nanti gitu. mau baca sih Mas. Bentar dulu ya. Ini KKN itu. Jadi Mulai dua. jadi 13 itu habis dibagi oleh 1 dan habis dibagi oleh jadi 1 dan 13 itu adalah Bilangan. faktor dari Bener sih ya bilang. Iya, jadi kami bisa bagi 13 itu ke dalam satu kelompok dan atau ya udah gitu ya. Ya udah apa? Ya udah itu jadi 13 itu bisa dibagi ke dalam satu kelompok. Oh, paham. Jadi harusnya 13 habis dibagi oleh 1. Iya kan? Itu kan 3. Dan 13 itu habis dibagi oleh Iya. Ini permainan individu. Jadi ini ada 13 kelompok sama 3. Ada individu. Ada yang apa? Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Tahu ada gitu kan? Apakah udah selesai diskusinya? Sudah ya? Sudah Ibu. Ada yang mau presentasiin hasil diskusinya? Rokoknya Abi Bu. Dengan senang hati. Berarti masalah satu itu ada jumlah siswa yang ikut pembelajaran matematika 15 orang. 15 orang. Terus berapa kelompok dengan jumlah anggota yang sama? Berikan penjelasan dari jawaban kalian. Nah, tadi kelompok kami membuat beberapa pilihan. Yang pertama itu 15 itu kan sama dengan 1 dikali 15. Berarti ada satu kelompok isinya 15 orang. Lalu 15 itu sama dengan 3 dikali 5. Berarti ada 3 kelompok isinya 5 orang. Lalu ada 15 itu sama dengan 5 kali 3. Ada 5 kelompok isinya 3 orang. Lalu ada 15 sama dengan 15 dikali 1. Iya, tapi ini 15 kelompok isinya 1 orang, berarti bukan kelompok. Berarti jawabannya ada berapa kemungkinan? ada 1, 2, 3. Ininya tidak. Iya. Apakah ada yang beda jawabannya dengan kelompok Nuris? Arya beda Bu, itu bukannya begini. Arya, apakah beda jawabannya? Sama kok. Sama loh kamu itu. Oke. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompoknya Nuris. Terima kasih, silakan duduk. Maju.
Semangat Mbak Putri. Ternyata kelompok. Maju 3 kali. Rena patah. Jadi untuk yang masalah 2 itu kan ada 13 siswa ya. Nah, kalau untuk membagi kelompoknya, kelompok kami mikirnya cuma dibagi jadi 1 kelompok doang. Nanti isinya ada 13 siswa. Udah itu doang, soalnya kalau misalkan dibagi jadi 2 kelompok, 3 kelompoknya seterusnya nggak bisa, nanti jumlahnya beda-beda gitu. Tapi kami juga mikir berarti dong sama aja nggak usah bikin kelompok, soalnya jumlahnya cuma di 1 kelompok gitu. Mungkin buat-buatnya susah. Ini bagus 1 kelompok ya. Jadi bareng-bareng semua nggak usah bikin kelompok. Iya betul. Oke, terima kasih kelompok Putri. Sebelumnya ada yang jawabannya beda? Nuris. Loh, kan Nuris beda mulu ya dari tadi ya? Kenapa ya kelompok Nuris? Nuris emang suka berbeda, Bu. Ya, berbeda indah ya. Oke, Ibu mau jelasin nih. Untuk masalah 1, 15 itu habis dibagi oleh 1, angka 1, 15. Oke, 1, 3, 5, dan 15 itu merupakan faktor. Oke, sampai sini bisa ya, berarti 15 ini bisa dibagi oleh 1, 3, 5, dan 15. Tapi lain hal dengan permasalahan kedua. Permasalahan kedua itu angka 13 itu bisa dibagi sama angka berapa? 1 dan 13. 1 dan 13. Jadi 1 dan 13 itu merupakan faktor dari 13. Jadi, apakah ada istimewa dari angka 13 ini? Nggak tahu. Jadi, istimewanya dari angka 13 ini yaitu hanya habis dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. Jadi, ini merupakan bilangan prima. Karena bilangan prima itu merupakan bilangan yang habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Paham? Oke. Apakah ada yang bisa menyebutkan bilangan prima yang lainnya? 2. Kenapa 2, Mbak Sarah? Karena cuma bisa dibagi 2 sama dibagi 1. Ya, betul. Oke. Jadi di sini Ibu kasih pengertian dari bilangan prima. Apakah kelihatan? Jadi bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Dan bilangan prima itu memiliki 2 faktor, yaitu faktornya apa? Faktornya itu 1, karena kan habis dibagi oleh 1, ya. Sama bilangan itu sendiri. Oke? Paham? Wow. Udah mau refleksi aja nih, sepertinya kayak udah akhir pembelajaran. Oke, untuk materi bilangan prima, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Apakah sudah paham? Sudah. Ibu mau tanya nih, perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini bagaimana? Senang. Terus? Tertantang. Ada lagi? Pusing. Terus?
terakhir, apa saja yang kalian dapatkan dalam mengikuti pembelajaran hari ini? LKPD. LKPD-nya, terus? Bagi orang ke dalam kelompok. Ya. Dengan cara? Yang sama, dengan jumlah yang sama. Ya, terus ada lagi? Bilangan 13 itu istimewa katanya. Iya, karena bilangan 13 itu merupakan bilangan dari Bilangan lima. Oke. Apa ya sekarang? Oh, Thank you. thank you. Ini berarti menandakan bahwa Istirahat. Oke. Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa menerapkan dan mengetahui mana saja bilangan-bilangan prima. Karena bilangan prima itu bukan hanya 2 dan 13 saja ya. Karena bilangan prima itu adalah bilangan yang Bisa sendiri. diingat ya. Ibu akhiri sekian dari pembelajaran hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Ayo makasih. Ayo teman. Ayo kasih. Gini terus. Kalau kerjaannya gitu terus ya, Bang. Ayo ke kantin. Kita kemarin ke hotelan. Siapa yang ada? Vina. Oh, Vina Cindo. Iya. Belum tahu. Oh, mungkin tidur kok. Gimana percaya Vina orang Jepang? Jepang itu bukan Cindo ya? Arab apa? Arab Pakistan. Sebelumnya kasih tepuk tangan dulu dong buat kami. Secara keseluruhan di sini sudah baik untuk orientasi, sudah membuka pelajaran dan menanyakan kabar, lalu berdoa bersama dan mengecek kehadiran dan mengkondisikan kelas untuk belajar. Lalu untuk apresiasinya sudah mengingat kembali materi sebelumnya tentang materi yang dibagi. Terus untuk motivasi dan acuannya belum nampak karena belum diberikan manfaat dari mempelajari konsep bilangan prima. Lalu sudah memberikan masalah yang kontekstual. Lalu sudah bertanya dan memastikan peserta didik untuk memahami masalah yang diberikan. Lalu sudah memberitahu juga jika masalah tersebut diselesaikan secara berkelompok dan memberitahu estimasi waktu untuk menyelesaikan masalah. Lalu sudah bertanya dan memastikan siswa agar siswa memahami penjelasan aturan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Lalu bertanya ide ke setiap kelompok. Lalu juga tadi ada bertanya kesulitan atau kebingungan yang dialami siswa dan di mana letaknya. Lalu sudah memanfaatkan pertanyaan dari siswa untuk menuntun siswa membangun konsep. Lalu sudah menggunakan pertanyaan dari siswa sebagai tuntunan untuk menyelesaikan masalah. Lalu tadi ada mengingatkan kembali tentang materi faktor. Tapi tadi masih ada kelompok yang kebingungan terkait kelompok masalah yang kelompok satu kelompok itu berjumlah 13 orang. Nah, hanya terbentuk satu kelompok, tapi di soal itu diminta untuk membentuk kelompok. Tapi sudah terjawab saat presentasi yang mengarahkan ke konsep bilangan prima. Lalu sudah memberikan penegasan terhadap poin penting dari jawaban siswa. Tadi juga sudah ditanya kelompok yang bersedia untuk mempresentasikan jawabannya dan apakah ada jawaban yang berbeda dari kelompok yang dipresentasikan sebelumnya. Lalu sudah memberikan pertanyaan tematik sebagai tuntunan siswa untuk menentukan bilangan prima yang lain dan memastikan siswa memahami bilangan prima. Lalu sudah memberikan tuntunan untuk membantu peserta didik dalam membuat kesimpulan.
dari proses penyelesaian masalah. Lalu tadi di akhir dari pembelajaran itu guru berkata diharapkan bisa menerapkan konsep bilangan prima. Tapi seperti di awal tadi belum dijelaskan manfaatnya dari mempelajari konsep bilangan prima. Lalu sudah melakukan refleksi dan menutup pembelajaran dengan sangat baik. Terima kasih. Yang pertama, ketika menjelaskan kembali tentang konsep partisipasi dari di awal terlalu formal menurut saya. Untuk anak SD sebaiknya menggunakan bilangan saja. Jadi di bawah juga tidak ada bilangan, sebaiknya langsung bilangan. Lalu yang kedua, untuk masalah kedua, mungkin baik kalau diikuti pertanyaan berikut. Kalau tidak memungkinkan dibagi ke dalam kelompok yang jumlahnya sama, mungkin ya dibagi ke dalam kelompok yang jumlahnya tidak sama. Lalu kemungkinannya seperti apa? Ya. Tidak, tapi tidak untuk sama aja nggak kelompok kan, karena hanya satu kelompok isi 13 atau dibagi 13 masing-masing sama aja misalkan sendiri-sendiri. Oke, kemudian ketika menyimpulkan bilangan prima terlalu cepat menurut saya untuk siswa SD. Jadi harusnya dituliskan dulu, misalnya tadi di sini. Berarti kan di sini 1 dan 13 ini habis membagi 13. Ya, berarti 1 dan 13 apakah merupakan faktor dari 13? Siswa tentu akan menjawab iya, berarti 1 dan 13 adalah faktor dari 13. Berarti faktor dari 13 adalah 1 dan 13 itu sendiri. Maka bilangan yang memiliki hanya 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri, itulah yang disebut sebagai bilangan prima. Lalu guru bisa menanyakan ke siswa, jadi menurut kalian bilangan prima itu apa? Lalu baru masuk ke, coba kalian cari bilangan prima yang lain. Jadi sudah muncul. Tetapi penegasan di sini itu sebaiknya tertulis karena untuk siswa SD. Jadi konsep-konsep yang penting itu sebaiknya semua tertulis. Oke, itu saja untuk Pamela. Kemudian untuk Senin minggu depan yang maju berarti buku, kemudian Tina dan observernya yang tidak berikutnya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di Senin minggu depan. Terima kasih. Siap. Selamat pagi. Terima kasih.